Oke, alhamdulillah ya. Setelah proses servis ya, setelah kita selidiki ini SCU bisa dibaca ID-nya. Ini ada dua komponen ya. Ini adalah genre, kemudian ini ada dioda genre-nya. Ini 3V6, kemudian ini kodenya ini ya. PMY 4. Ini dioda Zener ya, dioda Zener khusus otomotif. Harganya cukup murah sebenarnya, tapi partnya nggak ada. Dan ini sudah kita coba, kita read, ini mau. Artinya ada harapan bagi konsumen ini untuk tidak ganti ECU, SCU satu set ya. Mudah-mudahan nanti bisa di handle dengan penggantian modul SCU-nya saja. Tadi ini modul SCU-nya wajib diganti ya, wajib diganti. Kemudian ini kita read ID, ini nanti kalau udah berhasil kita simpan ID-nya untuk jaga-jaga supaya nanti kalau seandainya modulnya ini mati-tek dan tidak bisa dipakai, ini minimal kita udah punya ID cadangan. Kalau mau ganti ECU, cadangan kita udah punya ID ECM-nya. Jadi kasusnya ini motor ini sulit sekali ya. Ini baru kali ini read ID gagal ya. Ternyata kronologinya adalah si genernya bermasalah, jebol. Jadi kita harus buka. Kasus ini bisa terjadi ketika over pengisian dan yang lainnya ya, atau pemasangan baterai terbalik itu juga bisa mengalami yang namanya kerusakan ini. Jadi ya harap maklum ya, itu untuk pin konektor soldernya di situ ya, kabelnya ya, cukup simple. Jadi ini udah hampir 100% ya. Nanti kita simpan ID-nya, ini unitnya akan kita rahasiakan. Intinya adalah kasus pada sore hari ini udah terselesaikan dengan penggantian komponen ini, dan ECU bisa diselamatkan, ECU bisa, motornya bisa jalan. Itu ya, nih berhasil ya. Nah itu ID-nya ya, ID ECM-nya sudah terbaca, K1, K2 itu adalah key-nya. Kemudian nanti kita akan tawarkan untuk penggantian remote ya, mau diganti atau enggak, atau mau ditahan. Kayaknya ini remote-nya masih bisa dipakai walaupun ininya, tombolnya ini satu bermasalah. Jadi untuk kasus keyless bermasalah khususnya Vario, ada banyak proses penanganan, diantaranya pengecekan kabel terlebih dahulu. Kalau wiring kabelnya semuanya oke, kita bisa melakukan pengecekan terhadap ID-nya, bagaimana bisa di-read atau enggak. Kalau enggak bisa di-read berarti SCU-nya ini bermasalah ya. Jadi kita ada beberapa metode pemeriksaannya. Pertama kita periksa dulu jalur perkabelannya. Jadi pin out-nya di sini, supply 12 volt-nya ini sama ground-nya masuk enggak? Ya. Nih, supply-nya itu untuk 12 volt-nya itu ada di sini ya. Ini warnanya apa ini? Telur bebek ya. Nomor 2 nih, 1, 2 ini ada 12 volt untuk supply ke modul ya. Ada modul backup, ada supply ya. Ini modul backup langsung dari Agi 12 volt. Kemudian untuk masanya itu dia ada di sebelah bawah ya. Bawah. Ini pin ya, hijau. Jadi hijau telur bebek sama hijau itu untuk supply-nya 12 volt sama masa. Jadi pemeriksaannya yang pertama kita periksa dulu wiringnya di sini ada masalah enggak. Kalau udah nggak ada masalah, supply-nya jalan, lanjut ke modul. Modulnya ini mati atau enggak ya. Jadi tadi itu short, jadi supply tegangan itu dari baterai nggak masuk ke modul. Udah periksa wiringnya, ECM-nya aman, SCU-nya aman, kemudian ID udah bisa keluar. Kalau tadi kan nggak bisa keluar, nah sekarang udah bisa keluar. Jadi kerusakannya ada di komponen ini. Kalau yang ini tidak diganti, kasusnya nanti dikhawatirkan merembet ke ECU ya. Jadi disarankan ini untuk diganti
SCU-nya, atau kalau ada belinya ini dibeliin nggak apa-apa. Tapi saya cari-cari ke beberapa tempat itu nggak ada. Mudah-mudahan nanti kita tawarkan untuk gantian SCU, konsumennya mau. Kalau nggak mau ya terpaksa ini tak pasang kembali. Ini masih bisa, tapi saya nggak tahu untuk usia pakainya masih mampu berapa lama, apakah bisa bertahan lama atau enggak. Saya nggak bisa ngasih jawaban ya. Jadi intinya untuk kasus ini terselesaikan dengan pemeriksaan bongkar cover ya. Kadang harusnya itu cukup dilubangin sebelah sini aja, langsung kita solder pada pin testpadnya ini 2 kabel. Tapi karena tidak bisa, kita bongkar semua untuk memastikan pada bagian komponen adakah yang bermasalah atau enggak. Ternyata setelah kita bongkar, kita menemukan komponen ini bermasalah. Jadi untuk pemeriksaannya, untuk Zener ini kita tes ya, pinnya begini ya, ini nanti jarumnya dia akan bergerak ya, agak sulit ya karena nggak ada yang megangin ya. Nah ini kalau kita tes begini ya, pin ini, jadi body sama ini itu nggak boleh nyambung. Dia pun nyambung itu cuman satu posisi ya. Nah, agak sulit nih. Pokoknya begitulah. Kalau kita tes dia nyambung, kemudian dibalik nggak nyambung, berarti sehat. Tapi kalau tes bolak-balik dia nyambung, mentok jarum avonya, berarti bisa dipastikan di Zener atau diodanya jebol. Gitu. Fungsi dari komponen dioda Zener ini adalah mempertahankan supaya tegangan tidak melebihi batas kerja maksimal ya. Misal SCU bekerja di tegangan 14,5 atau 15, maka mungkin dioda Zener untuk dihitung dari keamanannya, mungkin dari rangkaian komponennya mampu bekerja sampai 18 volt, maka dioda Zenernya dipasang 18 volt. Jadi ketika over tegangan, maka yang pertama bekerja adalah dia short ground. Jadi antara kutub positif negatif dia terhubung. Setelah melewati batas tegangannya, akhirnya apa? Fuse atau sikringnya akan jebol, sehingga rangkaian ataupun modulnya itu akan terproteksi dan aman. Itu begitu ya. Sehingga kasus hari ini selesai. ID ECM, kemudian ECU-nya terbaca, ID ECM K1 K2 terbaca. Tinggal kita belikan modul SCU-nya untuk yang lebih bagusnya begitu. Kalau tidak mau ya ini terpaksa kita pasang. Jadi kita nunggu konsumennya sendiri sambil ngeruput kopi sambil solder panas. Wes gitu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Silahkan subscribe kalau memang itu perlu. Kalau tidak perlu ya tidak usah. Sukarela saja, tidak ada paksaan. Intinya video ini dibuat adalah untuk konsumsi pribadi satu, kemudian edukasi publik untuk teman-teman yang mau belajar servis motor injeksi khususnya. Kalaupun ada yang bermasalah di remote, bisa dikirim ke saya untuk diperbaiki. Ya, remote hilang, remote rusak, silahkan dikirim. Mau Honda, Yamaha, silahkan ya. Suzuki juga bisa. Oke, terima kasih. Salam satu solder, tukang kunci. Ya, oke gitu aja. Salam DL Pro Motor.